Shalom, kembali lagi bersama dengan saya. Saya bersyukur bahwa kita selalu ada dalam anugerah Tuhan, ada dalam cinta kasih Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Di hari-hari terakhir ini, kita harus selalu terus mempersiapkan hidup kita, iman kita, dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dunia boleh bergoncang, di sana sini boleh terjadi hal-hal yang membuat iman kita goncang, tapi jangan pernah kita takut. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Hari ini saya akan membawakan sebuah renungan yang sangat memberkati kita di hari yang indah ini dalam Wahyu 22 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15 dengan bunyi demikian: barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat pasal 22 ayat 11 sampai 15 mengajarkan kita supaya kita terus mempersiapkan diri. Di zaman akhir lewat keadaan COVID-19 ini, bukan berarti kita takut, tapi kita harus mempersiapkan diri kita. Waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saudara tidak bisa main-main lagi dengan waktu sekarang ini. Bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang di luar Kristus, bagi orang yang menganggap remeh firman Tuhan, dia tidak akan percaya. Tapi bagi orang-orang yang mengakui firman, yang mencintai firman, yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan tahu dan dia akan merasakan bahwa cinta kasih Tuhan dalam hidup dia selalu nyata. Di dalam keadaan sekarang, saudara, saya mau mengatakan, tetaplah setia, pertahankan imanmu. Dan saya mau mengatakan di ayat 11 mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saya mau mengatakan bagi saudara, tetaplah hidup kudus di dalam Tuhan. Tetaplah berbuat kebenaran. Tetaplah pertahankan imanmu. Jangan berjalan di luar daripada kebenaran. Jangan berjalan di luar daripada kekudusan Tuhan. Tapi berjalanlah di dalam Tuhan. Berjalanlah dalam kekudusan. Di hari-hari ini, banyak sekali orang sudah mulai kesulitan. Tapi saya mau mengatakan bagi saudara, bahwa hidup di dalam Tuhan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Hanya satu, kita harus tetap berpegang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jangan pernah malu mengakui Yesus depan orang banyak. Jangan pernah malu mengakui Yesus depan saudara atau keluarga saudara. Karena Yesus akan datang sebagai Raja. Di akhir-akhir sekarang hidup kita, di zaman sekarang yang makin susah ini, kita harus selalu memberitakan Injil. Lewat kehidupan kita, lewat karakter hidup kita. Dan saya mau katakan bahwa tetaplah pertahankan iman kita. Satu hal, repent, bertobatlah. Berilah dirimu kembali kepada Tuhan. Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Waktu-waktu ini tidak akan bisa kembali lagi. Selagi kita berjalan dalam Tuhan, kita akan selalu ada di dalam tuntunan yang maha kuasa. Cepat berbalik, ambil keputusan, bertobatlah. Kita harus mengatakan, Tuhan, ini hidup kita. Kita minta ampun atas segala kesalahan kita, dan kita cepat berbalik kepada Tuhan. Karena waktu tidak akan bisa kembali. Bertobatlah dan kembali dan kuduskan hidupmu. Berjalanlah di dalam kebenaran. Agar pada waktu Yesus datang mendapati kita hidup kudus, tidak bercela. Kita akan menjadi orang-orang yang menang. Kita akan menjadi warga kerajaan Allah pada saat Tuhan datang. Dia akan menyambut kita dan kita akan masuk ke dalam kerajaan. Hanya satu hal, saya mau katakan, bertobatlah.
Dialah awal dan yang akhir. Dan pada akhirnya dia akan datang sebagai raja. Orang yang hidup di luar Tuhan, dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi orang yang hidup di dalam Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, taat akan firman Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga dan hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Bertobatlah, kembalilah kepada Kristus, dan berikan hidup kita untuk dipimpin oleh Kristus. Hiduplah kudus. Kuduskanlah diri kita dari hari lepas hari, lewat pikiran, perbuatan, cara berpikir kita, tutur kata kita, hidup kita. Berikanlah supaya Roh Kudus menuntun kita sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Biarlah firman ini memberkati kita semua, dan biarlah hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang selalu berharap kepadanya. Bapa, Engkau sungguh baik.